Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ainur Hafifah, NPM 180910210048. Di video ini saya akan membahas tentang alamatu at-tarkim atau tanda baca dalam bahasa Arab. Alamatu at-tarkim ialah tanda-tanda yang berada di antara tulisan yang berfungsi untuk memilah dan mengatur tulisan sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya. Dalam bahasa Arab, ada 11 tanda baca yang digunakan dalam kepenulisan atau karya tulis. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada faslah. Faslah ialah tanda baca yang umum digunakan dalam kalimat sebagai tanda untuk berhenti sebentar, yang dilambangkan dengan tanda koma. Contohnya, in wattaqiya yakhafullah wala yu'zi ahadan wala yazlimu, yang artinya sesungguhnya orang yang bertakwa itu takut kepada Allah, tidak menyakiti orang lain dan tidak menganiayanya. Terus yang kedua ada faslah mangkutoh. Faslah mangkutoh ialah tanda baca yang digunakan untuk berhenti dalam suatu bacaan yang disimbolkan dengan tanda titik koma. Ini hampir sama dengan faslah atau tanda koma, hanya saja di faslah mangkutoh kalimatnya lebih panjang daripada penerapan faslah atau koma. Contohnya, innan nasa la yanzuruna ila zamanil ladzi amala fihi wa inna ma yanzuruna ila miqdari jawdati, yang artinya sesungguhnya manusia tidak memandang waktu yang dihabiskan selama bekerja, tetapi memandang tingkat kualitas yang dimilikinya. Terus yang ketiga ada nuqtah. Nuqtah ialah tanda baca dalam bahasa Arab yang digunakan untuk berhenti pada suatu bacaan yang ditandai dengan tanda titik. Contohnya, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wada', yang artinya kalam ialah lafaz yang tersusun, berfaedah sempurna, disengaja dan berbahasa Arab. Terus yang keempat ada nuqtatain, yaitu tanda baca yang memiliki tanda titik dua yang berfungsi untuk merincikan kalimat sebelumnya atau menerangkan perkataan atau ucapan. Contohnya, qala ahubbuki, yang artinya dia berkata, aku menyukaimu. Terus yang kelima ada alamatul istifham, yaitu tanda baca yang digunakan untuk pertanyaan yang memiliki lambang tanda tanya dan ditempatkan di akhir kalimat tanya. Contohnya, kaifa haluk, yang artinya bagaimana kabarmu. Terus yang keenam ada alamatu at-ta'ajjub, yaitu tanda baca yang diletakkan di akhir kalimat yang mengandung deskripsi emosi penuturnya, seperti ketakjuban, peringatan, kekecewaan, maupun permohonan atau doa, yang dilambangkan dengan tanda seru. Contohnya, najaban lima taqulu, yang artinya aku heran dengan apa yang kamu katakan. Terus yang ketujuh ada alamatu at-tanfis, yaitu digunakan untuk kutipan dengan lambang tanda kutip. Contohnya, qala Umar bin Khattab al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankara, yang artinya Umar bin Khattab berkata, bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang ingkar. Terus yang kedelapan ada syartah, yaitu tanda hubung yang memiliki lambang strip. Contohnya, innal jundiya syuja'al mu'mina bi rabbihi wa wadanihi yastahiqqu tsanaa, yang artinya sesungguhnya tentara yang percaya kepada Allah dan tanah airnya itu layak dipuji. Terus yang kesembilan ada syartatain, yaitu digunakan pada jumlah mu'taridhah atau kalimat yang menyala dan memiliki lambang dua strip.
Contohnya, alaina adna al-arabi an nuwahhida sufufana, yang artinya kewajiban kita sebagai keturunan Arab untuk menyatukan barisan kita. Yang ke-10 ada qausain. Qausain diletakkan di dalam kata penjelas dari kata sebelumnya yang tidak ada kaitannya dengan isi tulisan secara keseluruhan dengan lambang tanda kurung. Contohnya, wasiyatu Umar radhiyallahu anhu lil Asy'ari, yang artinya wasiat Umar radhiyallahu anhu kepada Asy'ari. Dan yang terakhir ada alamatul hazf, yaitu dipakai untuk menunjukkan adanya sebagian kalimat yang dihilangkan secara sengaja dan dilambangkan dengan titik-titik. Biasanya tanda ini digunakan dalam soal. Contohnya, qaryati ba'idu'ani nuqtah, yang artinya desaku jauh dari. Untuk mengisi titik-titik ini bisa diisi oleh al-Madinah atau as-Suq. Jadi artinya desaku jauh dari kota atau desaku jauh dari pasar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.